A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul surah Al-Fil, surah 105 Makiyah, surah ayat 1-5. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik daripada orang Yaman yang beragama Nasrani, tapi karena memelihara Ka'bah yang akan dimuliakan Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW. Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya. Mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberi pesan sebagaimana Allah melindungi Ka'bah dari qaid tipu daya Abrahah. Allah juga akan melindungi Rasulullah dari qaid kafir Quraisy. Surah Al-Fil ayat 1. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Namun, ayat ini juga ditujukan kepada setiap orang termasuk orang Quraisy, karena mereka selamat dari pasukan Abrahah karena pertolongan Allah ini. Abrahah membawa pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan Ka'bah, juga disertai sejumlah pasukan khusus yang mengendarai gajah. Abrahah naik gajah paling besar, sekaligus memimpin gajah-gajah lainnya. Beberapa pihak berusaha menghentikan Abrahah. Zunafar yang masih berada di wilayah Yaman memobilisasi kaumnya dan orang-orang Arab untuk menghadang Abrahah. Namun perlawanan mereka seperti tak berarti. Tiga'san Nufail al-Ka'asmi dan sukunya juga berusaha menghadang Abrahah. Namun kekuatan mereka sangat tidak berimbang. Dalam waktu singkat, pasukan Al-Ka'asmi tumbang. Zunafar tidak sanggup menghentikan Abrahah. Kal-As'ami tidak sanggup menghentikan Abrahah. Orang-orang Mekah angkat tangan. Namun, lihatlah apa yang dilakukan Allah kepada pasukan bergajah itu. Surah Al-Fil ayat 2. Abrahah terus melaju menuju Mekah hingga ia beristirahat di Al-Ma'mas, tak jauh dari Mekah. Di sana, prajuritnya melakukan perusakan dan penjarahan, termasuk merampas 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Di waktu istirahat itu, Abraham mengirim utusan ke Mekah
agar memimpinnya menghadap Abraha. Abdul Muthalib pun berangkat menemui Abraha. Sebelumnya, ia telah bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bahwa penduduk Mekah akan menghindar karena kekuatannya tidak seimbang. Abraha menyambut hormat Abdul Muthalib, pemimpin Mekah yang tampan dan berwibawa. Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah dan meratakan dengan tanah. Jika ingin selamat, jangan halangi pasukanku, kata Abraha, setengah mengancam. Aku dan kaumku tidak akan melawan. Aku kesini hanya ingin agar kau mengembalikan 200 ekor unta milikku. Abraha heran mendengar ucapan Abdul Muthalib. Aku ingin menghancurkan Ka'bah, dan kau hanya ingin aku mengembalikan untamu? Ya, karena unta itu milikku, aku harus menjaganya. Sedangkan Ka'bah milik Allah, dialah yang akan melindunginya. Abraha pun mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Ia merasa tujuannya tak terelak lagi, karena tidak ada yang akan menghalanginya. Ia merasa tipu dayanya sebentar lagi berhasil. Padahal sesungguhnya Allah akan membuatnya sia-sia. Surah Al-Fil ayat 3. Saat kesombongan Abraha semakin memuncak, karena merasa tak ada yang berani menghadangnya, tiba-tiba datang dari langit kawanan burung-burung seperti walet. Mereka datang berbondong-bondong, jumlahnya sangat banyak. Surah Al-Fil ayat 4. Burung-burung yang berbondong-bondong itu membawa batu panas, masing-masing membawa 3 butir. Satu di paruh dan 2 di kaki. Lantas burung-burung itu menjatuhkan batu panas yang dibawanya. Ada yang terkena kepalanya, ada yang terkena badannya. Mereka pun kocar-kacir, lari tunggang langgang. Surah Al-Fil ayat 5. Siapa yang terkena batu itu pasti binasa, laksana daun yang dimakan ulat. Ibnu Katsir menuliskan siapa yang terkena kepalanya tembus sampai bagian bawah badannya. Mereka yang masih selamat lari tunggang langgang, termasuk Abraha. Ia tak langsung mati. Ia terluka, lalu lukanya makin parah, hingga akhirnya tewas dalam kondisi hina. Surah Al-Fil ayat 1-5, Surah 105, Makiyah. Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya betapa besar kekuasaannya. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Surah ini juga menunjukkan seperti yang dijelaskan Sa'id Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Allah tidak ingin menyerahkan pemeliharaannya, rumah sucinya itu, kepada kaum musyrikin. Meskipun mereka membangga-banggakan, melindungi, dan memeliharanya, Allah langsung yang melindunginya dengan pertolongan yang sangat dahsyat dan menakjubkan. Seputaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika
mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Surah Al-Anbiya ayat 25. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Surah An-Nisa ayat 175. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la halau wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana alaili wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatau ya rabbal alamin. Ya Allah, karunikanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami, wahai Tuhan seru sekalian alam. Amin.